Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinta Widianti, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Bisnis. Nah, untuk itu saya mengambil materi tentang etika Islam terhadap lingkungan hidup. Langsung aja ke materi. Untuk pengertian lingkungan hidup tersendiri, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, bahwa di lingkungan hidup mempunyai dua unsur atau komponen. Yang pertama itu unsur makhluk hidup, bisa disebut juga biotik. Yang kedua itu unsur makhluk tak hidup atau bisa disebut dengan abiotik. Nah, di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Nah, untuk makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tentang krisis lingkungan hidup. Nah, untuk krisis lingkungan hidup berawal pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berisikan tentang permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu disempurnakan melalui penerbit menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang bertujuannya untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 32 itu tahun 1999 itu yang bertujuan untuk memperkuat aspek perencanaan. Selanjutnya, aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal, terutama dalam perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, untuk maksimal keadaan tersebut, kita perlu adanya green economy atau ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di dalam green economy ini ada tiga yang harus diperhatikan. Ada tiga konsep yang harus diperhatikan. Yang pertama itu low carbon, yang kedua itu sosial inklusif, yang ketiga itu keadilan sosial. Nah, jadi ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan. Terus yang kedua hemat sumber daya alam dan yang ketiga keadilan sosial. Selanjutnya yaitu etika bisnis terhadap lingkungan hidup. Nah, dalam etika bisnis terhadap lingkungan hidup ada 3 poin. Yang pertama green business, yang kedua bisnis hijau atau bisa disebut dengan greening business management, yang ketiga itu bisnis berwawasan lingkungan. Nah, untuk etika bisnis untuk green business adalah suatu usaha yang mengadopsi prinsip, kebijakan, dan praktek peningkatan kualitas hidup para customer, pegawai, komunitas, dan lingkungan hidup dalam operasionalnya. Dan bisnis memberikan solusi atas masalah-masalah lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu bisnis hijau. Bisnis hijau adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang memiliki pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi, produksi yang menghasilkan limbah minimal, serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dan organisasinya. Nah, selanjutnya ada bisnis berwawasan lingkungan.
Jadi disimpulkan dari semuanya bahwa bisnis berwawasan lingkungan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dalam operasionalnya dapat memberikan solusi atas masalah-masalah lingkungan dan masyarakat, karena grand bisnis tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak juga mementingkan kepentingan pribadi, tidak mengabaikan lingkungan alamnya, sehingga tercapainya kesadaran terhadap lingkungan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu indikator bisnis berwawasan lingkungan. Nah, dalam indikator bisnis berwawasan lingkungan ini ada tiga poin. Yang pertama, pengembangan produksi sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, menerapkan standar lingkungan. Yang ketiga yaitu memiliki unit pengelolaan limbah agar semaksimal mungkin menghasilkan limbah dan berupaya mengubah menjadi limbah yang bermanfaat. Selanjutnya itu ada tentang pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup perspektif Islam. Jadi pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup perspektif Islam. Nah, langsung aja ke aturan perspektif hukum Islam yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan sebutan fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan. Nah, dalam rangka penyusunan fikih lingkungan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentang rekonstruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Terus yang kedua itu ekologi sebagai doktrin ajaran, yang artinya menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang atau furu, tetapi termasuk doktrin utama atau usul ajaran Islam. Terus selanjutnya yaitu poin ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli dengan lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah, tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat penting, fundamental dan kesempurnaan iman seseorang. Jadi keimanan seseorang itu dilihat dari seberapa besar ia bisa merawat lingkungan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat itu perusakan lingkungan adalah kafir ekologis atau yang bisa disebut dengan kufur al-bi'ah. Karena itulah merusak lingkungan halnya dengan kafir, termasuk kafir terhadap kebesaran Allah. Jadi perusak lingkungan bisa juga disebut kafir karena merusak lingkungan alam yang telah diciptakan oleh Allah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan boleh berkomentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.